Kemelut yang tengah terjadi di Koperasi BKPT Ciawi sungguh sangat memprihatinkan dan telah menguras perhatian. Seakan sebuah kapal pesiar yang diterjang badai terombang-ambing di tengah samudra, miring dan menukik menunggu tenggelam dan karam ke dasar lautan yang dalam beserta suka dukanya. Dalam kepanikan dan kekalutan, semua penumpang sudah berjuang dan berupaya untuk menyelamatkan diri, namun hanya sia-sia belaka karena para penumpang telah lama tersandera dalam keputusasaan yang buntu. Tidak banyak yang diharapkan dari bahtera yang sedang diterjang badai ini, apalagi mengenakan seorang nakoda tua yang sudah ujur dan sakit-sakitan. Namun di tengah kekalutan dan kepanikan tersebut masih ada seberkas cahaya. Muncul tim pencari keadilan yang siap untuk membela keadilan, kebenaran, dan menyelamatkan para penumpang dari kehancuran di tengah samudra. Ini tujuannya apa ini? Ini kegiatannya untuk meluruskan harapan dari nasabah para korban Koperasi BKPT yang nilainya mencapai miliaran. Mudah-mudahan gerakan kami dari Tindak bisa membantu mereka dalam mencari keadilan. Kira-kira ini sulit nggak untuk diperjuangkan gitu? Saya optimis, yang penting punya niat yang baik, punya tujuan yang sama, kekompakan, dan kesadaran, insya Allah tidak akan sulit. Kira-kira ini waktunya berapa lama ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? 3 bulan insya Allah, proses 3 bulan. Paling lama lah 3 bulan. Saya minta waktu 3 bulan. Sementara proses yang dilaksanakan apa aja nih? Sekarang memverifikasi korban, data-data berapa nilai nominal yang ada di BKPT, berapa orang yang pinjam dalam SPP, dan sekarang menandatangani surat kuasa untuk pergerakan kami agar kami lugas dan tidak ada keraguan. Bapak ini sebagai apa dalam kegiatan ini, Pak? Saya didaulat sama Pak Deci dan kawan-kawan sebagai ketua tim pencari keadilan untuk menuntut hak-hak para PNS, para orang atau lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Pengenalan Ciawi Kabupaten untuk mengambil uang yang mengenap di Koperasi BKPT ini. Terima kasih, Pak ya. Pak Deci, dalam kegiatan ini sebagai apa nih Pak ini? Sebetulnya saya terketuk hati masalah BKPT. Kalau masalah yang laporan saya tindak pidananya itu sudah ditangani bagus oleh pihak kepolisian. Sebentar lagi mungkin sudah tingkat kejaksaan. Tetapi masalah BKPT mengenai aset, korban masyarakat ataupun nasabah banyak, ya kami ambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan pengurus BKPT menyangkut aset gedung BKPT dan tanah yang 340 bata. Apapun hasilnya tetap itu adalah aset koperasi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga daripada lembaga koperasi ini harus ada kesepakatan anggota. Kalau toh memang nanti dipandang atau dipilih bahwa koperasi BKPT sudah kelihatannya pailit, sudah tidak ada kegiatan hampir 2 tahun, bahkan nunggu putusan pengadilan, bagaimana? Makanya kami mengumpulkan para sebagian anggota, baik itu lembaga dari K3S ataupun lembaga yang lainnya, termasuk yang individu, yang pribadi, supaya uang tabungannya bisa kembali kepada yang berhak. Kalau aset-aset ini satu saat hasil kesepakatan bersama dijual. Bagaimana langkahnya bagi anggota atau nasabah yang tidak hadir ini Pak Jini? Nanti kami rencananya juga membuka juga posko di gedung BKPT ini, yang merasa punya tabungan di BKPT konfirmasi. Kemudian kami mengingatkan juga nanti kepada yang punya kewajiban hutang ataupun pinjaman kepada BKPT wajib melunasinya atau membayarnya. Nanti rencananya membuat juga posko. Kira-kira aset yang ada sekarang ini, gedung atau tanah, ini mencukupi nggak untuk nasabah gitu Pak Haji?
Kelihatannya tidak, tetapi ada aset lain yaitu dalam kasus debitur ataupun yang anggota ataupun non anggota yang memiliki hutang kepada koperasi BKPT. Kira-kira nominalnya besaran asetnya apa besaran dari orang-orang yang punya utang itu Pak Haji? Kelihatannya ini besaran yang punya utang daripada yang asetnya. Aset cuman ini yang tidak bergerak, yaitu aset adalah gedung dan tanah. Harapan Pak Haji ini ke depannya BKPT ini harus berdiri lagi, apa harus diberhentikan, apa gimana gitu Pak? Kalau lihat situasi, baik saat ini pengurus 1, 2, pengurus inti BKPT sudah tidak ada aktivitas, sudah sepuh, dan kelihatannya ini diambang pahit. Berarti harapannya untuk sementara ini BKPT harus di-cut dulu gitu Pak Haji ya? Kelihatannya tutup dan nanti pun Mustika ngambil alih tentu penanganan ini yang penting kondusif. Karena ini kelihatannya koperasi BKPT sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Diselamatkan lagi. Kira-kira dalam kegiatan ini mungkin membutuhkan berapa lama gitu untuk proses perjalanan ini Pak Haji? Paling tahapannya kami nanti dengan ketua 1, ketua 2 yaitu mendatangi dulu yang memegang sertifikat gedung ini. Tadi saya sudah tanya ketua Haji Roja saat ini tidak menerima atau tidak menyimpan sertifikat gedung BKPT. Iya. Sepengetahuan saya, sertifikat gedung BKPT ada di Pak Haji Agus. Pak Haji Agus sudah pensiun dari ASN-nya dan sudah tidak menjabat sebagai ketua K3S yang saat ini K3S Jawi adalah Pak Ijang. Saya sudah bel Pak Ijang tidak menerima sertifikat. Terima kasih Pak Haji ya. Terima kasih. Pak Haji ini dari mana Pak Haji ini? Kecamatan Kalipaten. Oh, ini dari lembaga apa dari perorangan gitu? Lembaga. Bagaimana harapan Pak Haji dengan adanya kegiatan ini Pak Haji? Kegiatan ini alhamdulillah saya memberikan apresiasi terhadap media tindak yang memfasilitasi tentang keuangan yang membeku di BKPT, dan harapan saya dengan segera uang tersebut dikembalikan karena saya membawa atas nama lembaga, bukan nama pribadi, terutama yang ada di uang tersebut adalah yang lebih BKPT, terutama uang sekolah-sekolah. Itu mungkin saya harapkan. Nominal lembaga Pak Haji ini kira-kira berapa? Nominal Kecamatan Kalipaten yang di bawah naungan PGRI 8 sekolah kurang lebih 1.200.000 rupiah. Ini mengenai uang ini mencukupi nggak kalau misalkan aset BKPT ini dijual semua gitu Pak Haji? Tidak mungkin mencukupi. Nah, bagaimana ini untuk menutupi yang tidak mencukupinya ini Pak Haji? Tidak ada cara lain selain daripada menjual aset BKPT, juga tim tindak yang nanti akan diberi setelah mendapatkan surat kuasa penagihan, tim tindak itu harus menagih ke nasabah-nasabah yang punya utang terhadap BKPT, khususnya bidang perdagangan. Berarti harapan Pak Haji ini kira-kira ini perjalanan ini makan berapa lama gitu Pak Haji? Kalau dilihat proses seperti ini karena kecamatan 3 kecamatan, Kecamatan Pagar Ageng, Ciawi, Sukaresik itu baru dalam proses. Kalau Kadipaten sudah mempunyai AJB dan surat kuasa untuk menjual, nanti akan digabungkan dengan pihak tindak yang di bawah naungan pimpinan Pak Dudi, dan harapan ini paling lama 6 bulan sudah selesai. Berarti mengenai BKPT kedepannya ini harus berdiri lagi, apa harus diberhentikan, apa harus gimana gini Pak? Saya harapkan berdiri lagi, karena itu adalah merupakan aset guru-guru sekewadanaan. Ini katanya kan dulu-dulu ini BKPT ini sampai bagus gitu. Mengapa ini sekarang ini nyampe keadaannya begini gitu? Apa ada pihak apa? Ya mungkin ini karena kecerobohan para petugas. Tidak mungkin operasi bisa hancur karena sesuai dengan moto anggota taat, petugas siap,
itu insya Allah koperasi tidak akan hancur. Iya. Jadi ini kelalaian terhadap petugas, bukan kelalaian anggota, tapi kelalaian petugas. Kenapa? Karena petugas itu, anggota itu, seandainya ada yang macet dalam membayar samatan, ya itu petugas yang harus terjun, jangan dilalaikan atau jangan diabaikan. Itu mungkin saya harapkan. Berarti harapan Pak Asep BKPT harus berdiri aja gitu ya, Iya. Pak Haji ya? Setelah selesai tunggakan-tunggakan yang ada di yang ke anggota ataupun ke lembaga. Iya. Terima kasih Pak Haji ya. Ya, sama-sama. Jadi mengenai tabungan Ibu ini kedepannya bagaimana harapannya Bu? Ya, harapannya sukses atau keterima ayo kahoyong masa utuhnya. Oh. Tapi ya gimana aja gitu bersama. Bagaimana dengan ada kegiatannya ini terbantu nggak Bu? Terbantu, mudah-mudahan berhasil ya, sukses. Ibu dari mana Bu? Dari Sukaratu Sukarsik. Nominal Ibu berapa Bu? 707 juta sekian lah. Oh iya. Terima kasih Bu ya. Ya, ya. Pak Haji di sini sebagai nasabah apa Pak Haji? Anggota mana sama? Oh anggota BKPT. Pak Haji punya utang apa punya uang di BKPT gitu Pak Haji? Uang nanti 10 juta. Bagaimana harapan Pak Haji ke depannya dengan ada kegiatan ini Pak Haji? Nah, cepatnya bereskan utang ke nasabah, segera tagih utang dari nasabah. Itu supaya cepat tuntas, cuma itu aja. Terus tim inisiator bekerja segeralah. Segera. Ini kita beruntung punya Pak Desi dan kawan-kawan dibantu media yang berinisiatif mau membereskan masalah BKPT. Berarti harapan Pak Haji segera tuntas gitu Pak Haji ya? Tuntas. Oh, iya. Terima kasih Pak Haji ya. Bisa memperkenalkan diri Bapak siapa Pak? Haji Nana, Dari anggota nasabah apa yang anggota. Oh. Bagaimana kronologis perjalanan BKPT ini bisa begini Pak gitu? Itu akibat daripada kerjasama antara pengurus dengan BP. Keteledoran lah gitu. Kurang. Bagaimana harapan Bapak dengan adanya kegiatan ini Pak? Sangat mendukung. Mudah-mudahan BKPT itu ya kembalilah normal. Kemudian anggota mendapat kepercayaan lagi ke sini. Harapan kedepannya ini BKPT harus maju apa gimana itu Pak? Memang harus maju. Jadi harus berdiri lagi gitu apa? Berdiri lagi. Bapak di sini punya tabungan, punya utang apa punya apa Pak di sini? Punya tabungan unggul dan titipan. Oh. Berarti dalam kegiatan ini sangat membantu sekali Pak ya. Sangat mendukung. Makasih Pak Haji ya.